Halo, perkenalkan nama saya Adinda Makaluas. Pada saat ini saya akan membahas suatu permasalahan pemrograman linear. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan pembahasan berikut ini. Diperlukan 2 jam peracikan dan 4 jam pengemasan. Untuk harga 1 lusin hand sanitizer Dettol sebesar Rp80.000 dan untuk harga 1 lusin hand sanitizer Nuvo sebesar Rp60.000. Pertanyaannya, berapa jumlah hand sanitizer Dettol dan Nuvo yang optimal dihasilkan? Pada saat ini saya akan menggunakan metode simplex, di mana X1 kita misalkan sebagai jumlah hand sanitizer Dettol yang dihasilkan, dan X2 adalah jumlah hand sanitizer Nuvo yang dihasilkan. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 8X1 tambah 6X2. Dengan kendala, 4X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 0, 2X2 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 80, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Z kurang 8X1 kurang 6X2 sama dengan 0. 4X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 tambah X4 sama dengan 48. X3 dan X4 adalah variabel slack. Kemudian yang kedua, membuat tabel simplex awal, yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil atau nilai kanan dibahagi dengan kolom kunci. Kemudian, menentukan nilai elemen sel, yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Dari tabel ini, kita dapat lihat bahwa kolom kunci sama dengan 2, elemen sel sama dengan 4, dan baris kunci sama dengan 15. Kita melakukan iterasi dengan menggunakan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk set. Yang pertama, membuat baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris lama X1 dibagi dengan elemen sel. Baris baru X1 sama dengan 4, 2, 1, 0, 60 dibagi dengan 4, maka baris baru X1 sama dengan 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Kemudian membuat baris variabel baru, di mana baris baru S2 sama dengan baris lama S2 dikurangi dengan kolom kunci baris dikali dengan baris baru X1. Baris lama S2 sama dengan 2, 4, 0, 1, dan 48. Kemudian nilai dari 2 kali baris baru X1 sama dengan 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Kemudian kita kurangkan, maka menghasilkan baris baru S2 yaitu 0, 3, min 1/2, 1, dan 18. Kemudian membuat baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris lama Z dikurangi dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru, di mana baris lama Z yaitu min 8, 6, 0, 0, dan 0. Kemudian min 8 kali baris baru X1 sama dengan min 8, min 4, min 2, 0, dan min 121, sehingga menghasilkan baris baru Z sama dengan 0, min 2, 2, 0, dan 120. Karena pada baris Z masih ada yang bernilai negatif, maka kita melakukan iterasi kembali sampai nilai baris Z tidak ada yang negatif.
kita membuat baris baru X2. Baris baru X2 dibagi 3 sama dengan baris lama S2 dibagi 3, yaitu 0, 3, 1/2, 1, dan 18 dibagi dengan 3 menghasilkan baris baru X2 yaitu 1, min 1/6, 1/3, dan 6. Kemudian membuat baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris lama Z dikurangi min 2 dikali dengan baris baru X2. Baris lama Z yaitu 0, min 2, 2, 0, 1/2. Kemudian nilai dari min 2 kali baris baru X2 yaitu 0, min 2, 1/3, 2/3, dan min 12. Kemudian kita kurangkan dan menghasilkan 0, 0, 5/3, 2/3, dan 132. Lalu kita membuat baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris lama X1 dikurangi 1/2 dikali dengan baris baru X2, di mana baris lama X1 yaitu 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Kemudian nilai dari 1/2 kali baris baru X2 yaitu 0, 1/2, min 1/12, min 1/6, dan 3. Kemudian kita kurangkan dan menghasilkan nilai dari baris baru X1 yaitu 1, 0, 3/4, min 1/6, dan 12. Maka kesimpulannya yaitu, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh yaitu X1 sama dengan hand sanitizer Dettol sama dengan 12, dan X2 sama dengan hand sanitizer Nuvo sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z sama dengan 132. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar Rp1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi hand sanitizer Dettol sebanyak 12 lusin dan hand sanitizer Nuvo sebanyak 6 lusin. Kemudian kita masuk dalam analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Analisis sensitivitas terdiri dari dua metode, yaitu metode grafik dan tabel simplex. Diberikan soal, memaksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2 dengan kendala 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 tambah 4x2 kurang dari 80, x1 kurang dari 20, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Pada penjelasan kali ini saya akan menggunakan tabel grafik. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa titik pojok yaitu A 0,20, D 15,0, dan B 7,17. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu untuk A, 8 kali 0 tambah 6 kali 20 sama dengan 120. Untuk D, 8 kali 15 tambah 6 kali 0 sama dengan 120. Dan untuk B, 8 kali 7 tambah 6 kali 17 sama dengan 158. Karena soalnya yaitu untuk memaksimumkan, maka nilai maksimum dari fungsi tujuan adalah Z sama dengan 158 pada titik 7,17. Jadi, solusi optimal dari permasalahan program linear yang diberikan adalah X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 17, dan Z sama dengan 158.
Kita masuk dalam perubahan right hand side atau RHS. Pada tabel grafik di samping didapati yaitu A 0,35 dan E 10,15 yang berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Nilai B1 bersesuaian dengan A 0,35 adalah 4 kali 0 tambah 2 kali 35 sama dengan 70. Pada saat ini kita menggunakan persamaan pada soal. Nilai B1 bersesuaian dengan E 10,15 adalah 4 kali 10 tambah 2 kali 15 sama dengan 70. Jadi, range visibilitas untuk B1 adalah 70. Titik optimal E tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua jika perubahan nilai B1 sebesar delta kali delta sama dengan 0. Jika B1 sama dengan 70 tambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan 4x1 tambah 2x2 sama dengan 70 tambah delta dan 2x1 tambah 4x2 sama dengan 80 diperoleh x1 sama dengan 35 tambah delta per 7 dan x2 sama dengan 40 kurang 5 kali delta per 7. Maaf, per 4. Titik E merupakan perpotongan garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 70 dan B2 sama dengan 8. Jika nilai B1 berubah di sekitar 70, maka penyelesaian optimum E akan berubah menjadi sepanjang garis AE. Kemudian kita masukkan ke dalam shadow price, yaitu yang pertama, maksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Fungsi kendalanya yaitu 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. 2x2 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 80. x1, x2 lebih besar sama dengan 0. x1 sama dengan 0, maka 4 kali 0 tambah 2x2 sama dengan 70. x2 sama dengan 35. Z1 sama dengan 8 kali 0 tambah 6 kali 35. Z1 sama dengan 210. Lalu yang kedua, maksimumkan Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Fungsi kendalanya yaitu 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 70. 2x2 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 80. x1, x2 lebih besar sama dengan 0. x1 sama dengan 0, maka 2 kali 0 tambah 4, x2 sama dengan 80. x2 sama dengan 20. z2 sama dengan 8 kali 0 tambah 6 kali 20. z2 sama dengan 120. Maka shadow price yang pertama yaitu z1 kurang z sama dengan 210 kurang 131 sama dengan 179. Sedangkan shadow price yang kedua yaitu z2 kurang z sama dengan 120 dikurangi dengan 131, hasilnya sama dengan min 11. Demikianlah pembahasan pada saat ini, kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.